Sebelum saya menjelaskan topologi jaringan dan perangkat jaringan, perkenalkan nama saya Kevin Kristanto Himawan, NIM 672019-022. Topologi jaringan adalah suatu cara yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk mempermudah pertukaran informasi. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, topologi point-to-point, menghubungkan kedua perangkat komputer dalam suatu kabel cross sehingga dapat melakukan pengiriman data dari komputer A ke komputer B. Kelebihan, biaya pemasangan murah, tidak memerlukan banyak kabel, setiap perangkat berperan sebagai perangkat yang setingkat. Kekurangan, seluruh jaringan akan mati bila kabel utama terputus. Sulit memperbaiki maupun mencari kerusakan yang terjadi di dalam jaringan. Jaringan tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar. Lalu yang kedua, topologi bus. Semua perangkat komputer terhubung menggunakan kabel utama, maka seluruh komputer dapat saling bertukar data. Namun bisa bekerja saat komputer lainnya yang tidak melakukan pertukaran data. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan protokol yang disebut CSMA atau CD, maka tidak terjadi tabrakan data pada kabel utama pada proses pengiriman data dari satu komputer ke komputer lainnya. Komputer pengirim akan melakukan broadcast sebuah sinyal, kemudian sinyal tersebut akan tersebar di sepanjang kabel jaringan, kemudian memeriksa setiap perangkat di dalam jaringan. Bila sebuah komputer memiliki alamat IP atau alamat match yang sama, maka komputer tersebut akan menerima sinyal. Namun, bila komputer tersebut tidak memiliki alamat IP atau alamat match yang sama, maka sinyal tersebut akan dibuang. Kelebihan, biaya pemasangan murah, mudah dikembangkan. Bila salah satu perangkat komputer rusak, tidak mengganggu perangkat jaringan lainnya. Kekurangan, sulit mendeteksi kesalahan. Untuk memperkuat sinyal harus menggunakan repeater. Semakin banyak perangkat komputer yang terhubung, maka jalur transfer datanya semakin padat. Yang ketiga, topologi star. Sebuah hub yang tersambung dengan server penyedia paket data sudah harus siap untuk dijadikan pusat dari jaringan komputer. Lalu setelah itu, memasang kabel-kabel di dalam port pada hub atau switch yang digunakan sebagai sentral. Jika setiap kabel sudah terpasang, maka hubungkan kabel tersebut ke komputer sebagai client atau user. Dengan begitu, setiap user atau client akan memperoleh data yang sama seperti apa yang dimiliki oleh server sebagai sentral dan sumber paket data. Kelebihan, tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan padat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Kekurangan, jaringan tergantung pada terminal pusat. Lalu lintas padat bisa menurunkan kecepatan transfer data. Biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Lalu yang keempat, komputer pertama terhubung dengan komputer selanjutnya. Dari masing-masing komputer menjalankan transmisi ulang setiap pesan yang masuk dari komputer sebelumnya dan meneruskan ke komputer lainnya. Pesan singkat dapat berjalan satu arah di sepanjang ring dan pengirimannya bergantian. Komputer yang dapat mengirim pesan ke komputer tujuan ialah komputer yang memiliki pesan singkat. Pesan singkat tersebut diubah dengan melakukan penambahan alamat dan data kemudian dikirimkan sepanjang ring. Kelebihan, biaya pemasangan murah, memiliki performa yang baik, mudah melakukan pelacakan. Kekurangan, jika ada kerusakan di satu sisi, maka keseluruhan sistem akan terganggu. Sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh.
konfigurasi jaringan ini lebih susah dibanding topologi star. Lalu yang kelima, topologi mesh. Setiap node pada jaringan yang saling terkoneksi dengan menggunakan kabel yang langsung ke node yang dituju. Dengan begitu, maka proses pengiriman data pada jaringan topologi mesh lebih cepat karena data dapat langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lainnya. Kelebihan, pengiriman data dapat dilakukan secara bersamaan, deteksi kerusakan lebih cepat, keamanan data lebih terjamin karena langsung dikirimkan ke komputer tujuan. Kekurangan, biaya pemasangan mahal, tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis. Dengan banyaknya kabel yang terpasang, akan meningkatkan resiko terjadinya gangguan jaringan. Perangkat jaringan adalah sebuah komponen hardware beserta software membangun sebuah jaringan komputer. Yang pertama, router. Menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Data ini mengirim dari perangkat satu ke perangkat lainnya atau ke perangkat internet. Router dapat menemukan alamat IP lokal untuk masing-masing perangkat berada di dalam jaringan. Yang kedua, modem. Data dari komputer yang berbentuk digital diubah menjadi sinyal analog. Sinyal tersebut kemudian dikirimkan ke perangkat komunikasi seperti telepon dan radio. Saat data analog sampai pada komputer tujuan, maka modem lebih lanjut akan mengubah sinyal analog kembali ke sinyal digital, kembali agar bisa diproses oleh komputer. Yang ketiga, repeater. Untuk menyebarluaskan jangkauan jaringan, hal ini dapat dijalankan dengan cara menerima sinyal data dan kemudian dipancarkan lagi. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal itu sudah masuk ke repeater yang dikuatkan terlebih dahulu dengan kedua komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter dan kedua memancarkan kembali data sinyal itu. Yang keempat, hub. Menerima data dari perangkat yang terhubung dan dapat mengirimkan ke perangkat lainnya yang juga terhubung dengan port hub tersebut. Hub tidak bisa mendeteksi tujuan pengiriman data, sehingga hub akan mengirim data ke semua perangkat yang terhubung pada hub. Tidak seperti switch yang akan mengirimkan data ke perangkat yang dimaksud. Lalu kelima, NIC. NIC memecah data menjadi bit, lalu NIC mengirim data yang dipecah dalam bentuk bit itu melalui jaringan komputer, lalu dirangkai kembali menjadi data utuh. Setiap NIC tersebut mempunyai suatu kode unik tersendiri, terdiri atas 12 digit kode yang disebut dengan match address. Kode itu bertujuan untuk menghindari tabrakan antar data dalam sistem jaringan. Node akan mengirim paket data, maka sebelumnya itu akan melihat apakah jaringan itu sedang mengirim paket data atau tidak. Apabila node melihat jaringan tidak melakukan pengiriman data, maka node ini akan melakukan pengiriman data. Jika ada paket data yang dipancarkan pada saat node itu sedang mengirim paket data, maka akan terjadi sebuah kolision. Node serta jaringan akan berhenti bersama dan mengirimkan paket data. Setelah berhenti, jaringan itu kemudian akan menunggu waktu itu secara acak untuk dapat atau bisa mengirim paket data. Paket data yang mengalami kolision ini akan dikirimkan kembali pada saat ada kesempatan. Cara kerja ini sering dinamakan juga dengan metode CSMA atau CD, yaitu pengurus bagi pengiriman data oleh komputer atau node itu secara serentak. Ya, sekian dari presentasi saya.
Terima kasih.